Tahu nggak kamu, kalau harga saham Bank BCA itu sekarang ini adalah Rp7.625 per lembarnya. Apakah artinya itu murah atau mahal? Atau kamu nggak paham? Yuk kita bahas gimana cara tahu saham itu murah atau mahal di Bursa Efek Indonesia. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Ya, beberapa waktu lalu saham BCA itu sempat mengalami penurunan sampai di bawah Rp8.000 per lembar sahamnya. Terus ada teman-teman di grup saham yang bilang, Vin, si BCA lagi murah tuh, time to buy ya. Tapi apa iya BCA itu lagi murah? Pertanyaan simpel deh, bagaimana kita bisa tahu kalau saham itu murah atau mahal? Kedua, itu tuh apakah pakai feeling, bandingin sama harga masa lalu atau ada caranya? Kalau ada caranya seperti apa? Terus setelah kita tahu nih, oh ini murah, oh ini masih mahal, terus kita harus gimana? Yuk kita bahas yang paling dasar, yaitu bagaimana kita bisa tahu saham itu murah atau mahal. Pada saat saya kasih training investasi dan keuangan, biasanya kalau acara in-house training, saya selalu bilang ke peserta, investasi itu jangan dihafal, tapi pakai logika, pelajari, cari tahu ceritanya. Nah, inilah ceritanya. Nih ya, anggap aja ada Dini. Dini itu seorang ibu pemilik rumah kos. Rumah kos Dini itu memiliki 30 kamar. Masing-masing kamar harga sewanya Rp2 juta per bulannya. Jadi, berapa penghasilannya Dini dari rumah kos? Kita hitung aja, 30 kamar kali Rp2 juta per bulan. Jadinya Rp60 juta per bulan. Atau setahun berapa? Setahunnya 720 juta. Sampai sini paham ya? Suatu ketika saya tanya dulu nih ke Dini, Din, rumah kos lu dijual nggak? Gua mau beli nih 2 miliar. Kalau kamu yang jadi Dini, kamu mau lepas nggak rumah kosnya? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kasih tahu juga nih alasannya kenapa. Oke, thank you ya. Yuk kita kasih waktu 3 detik. Jawabannya ya enggak lah, Vin. Rumahku sekarang aja menghasilkan Rp720 juta per tahun. Masa lu nawar cuma 2 miliar? Mana dia mau jual, Vin? Itu kemurahan. Nah, kalau kamu sudah bisa keluar kata itu kemahalan, itu kemurahan, itu wajar, artinya kamu sudah melakukan valuasi di otak kamu. Oke, contoh perhitungannya. Katakanlah harga kamar kosnya mengalami kenaikan 5% per tahun. Jadi tahun depan nih, harga kamar kos yang tadinya sebulan itu Rp2 juta, tahun depan naik nih, jadi Rp2.100.000. Penghasilan tahun juga akan naik nih, dari yang tadinya Rp720 juta, jadi Rp756 juta. Lah kalau di total 3 tahun, harganya sudah 2,2 M. Ya kalau kamu nawar cuma 2 M ya kemurahan lah, Vin. Nah, gantian deh, sekarang aku nanya ke Dini. Din, kalau gitu wajarnya dihargain berapa nih rumah kos? Contoh nih, Dini bilang gini. Gini aja deh, Vin, biar gampang. 8 kali 720 juta, Vin. Jadi 5,76 M. Nah, metode Dini ini namanya valuasi dengan multipliers. Lebih lengkapnya adalah earning multipliers. Atau mungkin juga bisa dibilang revenue multipliers gitu. Kok bisa dapat angka 8? Kenapa nggak angka 5? Kenapa nggak angka 10? Itu namanya asumsi perhitungan. Biasanya didapatkan berdasarkan ada analisa bisnisnya. Misalnya, wah nanti di depan ada universitas baru yang baru mau buka, ada banyak mahasiswa yang akan ngekos di sini. Jadi keuntungan kamu bisa lebih tinggi, Vin. Jadi angkanya 8, misal. Koda ada bilang juga pertumbuhan masa depan. Vin di sini ya, selain ada anak-anak kos, nanti akan ada perkantoran gitu. Koda ada juga hasil negosiasi dan lain sebagainya. Kemudian saya bilang mungkin ke Dini, Din, kalau 5,76 M, kayaknya ketinggian deh. Gue belum sanggup deh kalau segitu. Karena menurutku masih ada renovasi dan lain sebagainya gitu. Nah terus ujuk-ujuk agen propertinya bilang, Pak, bagaimana kalau kita bandingkan dengan rumah kos terdekat ya di sekitar lokasi sini nih yang baru dijual tahun lalu. Kita pakai aja tuh jadi harga patokan kurang lebihnya. Nah, itu yang dilakukan oleh agen properti itu namanya comparison method. Jadi kurang lebih kita bandingkan nih dengan transaksi yang sejenis. Jadi kalau ditanya bagaimana cara tahu saham itu murah atau mahal, jawabannya dengan melakukan valuasi. Nah, dari valuasi akan keluar hasil. Berapa sih harga wajar sebuah saham? Sampai sini masih ngikutin ya? Ya, kalau masih boleh kasih like-nya dulu dong. Terima kasih ya. Kita lanjut ya. Oke. Kalau tadi itu bisnisnya kos-kosan. Tadi kita pakai logikanya income. Sekarang yuk kita lihat
bagaimana cara menghitung valuasi perusahaan di bursa saham. Apa saja nih metodenya? Bicara mengenai metode valuasi saham, itu ada banyak sekali caranya. Pendekatannya banyak banget. Ada mulai dari pendekatan asetnya, kita bilang balance sheet method. Ada pendekatan dari penghasilannya, kita sebut earning method. Ada pendekatan dari arus kasnya, discounted cash flow method. Dan ada juga pendekatan-pendekatan lainnya. Nah, sekali lagi nih, bicara mengenai investasi, jangan pernah dihafal rumusnya, tapi fokus logikanya gimana, ceritanya gimana. Nah, cara melakukan valuasi dan menghitung harga wajar itu sangat beragam, bergantung pada aset atau bisnisnya. Logikanya gini, tentu aja nih cara kita menilai harga wajar bisnis seperti Bank BCA dan bisnis retail seperti Mayora itu berbeda. Bisnis bank mungkin kita cocoknya pendekatan balance sheet, karena ya bank dilihat dari mana sih? Ya kan ada uang yang masuk, ada uang yang keluar didepositokan, ada orang yang dipinjemin gitu kan. Kita lihatnya dari mana? Asetnya. Berapa yang diputer? Kekuatannya di balance sheet-nya. Jadi pendekatan kita lebih cocok ke pendekatan balance sheet. Nah, kalau bisnis retail itu mungkin lebih cocok dengan discounted cash flow. Kenapa? Karena bisnis retail itu ya perputaran arus kasnya itu yang akan mendongkrak keuntungan bersihnya. Nah, kalau kamu tertarik mempelajari teknik-teknik valuasi ini, detail satu semua dipelajarin gitu, kamu bisa mendalami namanya equity valuation. Jadi kalau kamu search di Google, ketik aja equity valuations. Nah, kalau kamu mau belajar, salah satunya bisa belajar dari Ko Rifan Kurniawan. Nama kelasnya adalah kelas valuation. Sayangnya, kelas valuation ini tidak dibuka setiap bulan. Setauku, setahun sekali atau setahun cuma 2 kali aja. Nah, kalau kamu mau tahu, silahkan klik link berikut ini. Ya, atau juga boleh cek linknya di description. Kalau kamu sudah tahu harga wajar, terus apa? Apakah kita investasi atau enggak sih? Nah, kita bahas. Setelah tahu harga wajar, keputusan akhir tuh ya beli atau enggak, ya kan? Ya tentu aja ini pasti balik ke kamu sebagai investornya. Ya kalau kamu suka saham-saham yang harganya diskon, masa depannya masih bagus, kamu tipe investor yang seperti aku. Namanya adalah value investing. Ya, jujur aja, ini metode investasi yang butuh waktu. Ya, seperti di video interviewku dengan Ko Rifan, itu di saham Archie. Archie itu adalah salah satu tambang emas milik Grup Raja Wali, itu miliknya konglomerat namanya Pak Peter Sondah. Nah, berdasarkan hasil perhitungan valuasi, harga wajar Archie itu menurut tim analis itu harusnya itu di 500 sampai 600-an. Nah, saat itu ada kondisi yang kurang bagus. Salah satu tambang emasnya itu terendam banjir. Ya terus gimana? Produksinya turun, produksi emasnya menurun, dan harga saham Archie juga ikutan turun ke 200-an perak. Ya kita melihat ini potensi bagus nih untuk masuk, karena perusahaan sedang mengeringkan si tambangnya itu. Nah ketika tambangnya nanti kering, ya harusnya produksi balik lagi kan, harga sahamnya jadi normal lagi. Dan ternyata benar, ketika tambangnya kering, produksinya balik, dan pas harga emasnya naik, kemarin harga emas sempat sampai 2 juta rupiah per gram kan. Alhasil harga saham Archie sudah naik di atas 500 perak, bahkan tembus ke 1000-an perak. Jadi beli di 200-an perak, jualnya di 600-an perak. Disitulah letak keuntungannya. Kalau kamu suka saham-saham yang harganya di atas harga wajar, tapi pertumbuhannya cepat, itu namanya adalah growth investing. Mungkin dalam waktu dekat kamu bisa mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Oh ya, mau infoin aja, seandainya kamu ingin berinvestasi di saham, tapi butuh teman-teman diskusi atau advisor, kamu bisa ngobrol bersama perencana keuangan Finansialku. Kami di Finansialku itu bekerja sama dengan Ko Rifan Kurniawan punya program Stock Advisory. Kamu akan mendapatkan info saham apa yang akan dibeli, harganya berapa, dan dibantu untuk monitoring perkembangan sahamnya. Ini yang sulit. Tidak semua orang bisa join program pendampingan Stock Advisory. Kenapa? Karena ada beberapa checklist. Saat ini program Stock Advisory ini cuma terbatas untuk 150 orang aja. Ya, kuotanya udah 90% terpenuhi. Jika tertarik untuk tahu atau ingin diskusi, silahkan klik link di bawah ini, hubungi nomor WhatsApp berikut ini. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Financial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi.